Sahabat Tani, fitohormon adalah senyawa organik yang terbentuk baik secara alami maupun secara sintetis yang digunakan buat mendorong, menghambat, atau memodifikasi pertumbuhan dari tanaman kita. Nah, beberapa fitohormon yang sering kita jumpai, misalnya hormon auksin, kemudian sitokinin, dan juga hormon giberelin. Di mana masing-masing fitohormon ini tuh ya sahabat tani memiliki perannya sendiri-sendiri terhadap pertumbuhan tanaman kita. Nah, pada video kali ini bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan bakal membahas tentang salah satu fitohormon yaitu giberelin. Lengkap juga bersama review salah satu produknya yang sudah beredar di pasaran yaitu GA3 yang ini ya sahabat tani. Jadi tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. Bam! Saya doakan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, memiliki tanaman yang tumbuh dengan baik dan dapat berproduksi secara lebih optimal lagi adalah impian setiap orang, bener nggak? Nah, ketika tanaman kita tuh ya sahabat tani dapat tumbuh dengan baik dan dalam hamparan tuh ya sahabat tani tumbuhnya tuh merata, kemudian hijau gitu ya sahabat tani. Nah, bukan hanya pemandangannya aja yang indah, bener nggak? Tetapi yang punya tanaman itu juga bakal tambah sehat, ya nggak? Kemudian senyumnya jadi makin lebar, ya nggak? Kemudian semangat bertaninya juga semakin meningkat, ya kan? Karena apa? Karena tanamannya bagus-bagus. Tetapi karena tanaman ini tuh merupakan makhluk hidup, maka ya sahabat tani terkadang di antara semua tanaman kita yang kita tanam itu ada aja yang pertumbuhannya tuh tertinggal. Kalau kondisi seperti ini tuh dibiarin gitu aja ya sahabat tani, maka bakalan bukan hanya dapat menurunkan dari hasil produksi, tetapi bisa aja membuat semangat bertani kita jadi menurun. Dan pada akhirnya jadi loyo dan bakal jadi patah hati gitu ya sahabat tani, ya enggak? Nah, itulah sebabnya kita tuh perlu tahu apa itu hormon giberelin dan bagaimana manfaat luar biasanya. Nah, ini adalah GA3. Dan GA3 ini ya sahabat tani adalah fitohormon yang diproduksi oleh PT Arena Agro Utama. Kalau Anda tahu sebuah produk namanya Anfus, nah Anfus itu produk mereka juga ya sahabat tani. Dan sudah pernah saya review juga kok di channel ini. Silahkan buat Anda yang belum nonton, maka Anfus itu ya sahabat tani isinya adalah trichoderma dan juga gliocladium yang bagus banget digunain buat memproteksi tanaman kita tuh dari resiko patogen yang jadi penyebab bagi penyakit pada tanaman kita gitu ya sahabat tani. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya yaitu yang ini ya sahabat tani, tanaman yang tumbuh tidak normal, kecil bahkan kerdil ya sahabat tani, maka perlu kita lakukan pemberian semacam zat pengatur tumbuh buat mengejar pertumbuhan tanaman-tanaman lainnya. Maka disinilah ya sahabat tani peran dari hormon giberelin ini. Nah, manfaat luar biasa dari hormon giberelin ya sahabat tani yaitu meningkatkan ukuran daun tanaman, kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan batang dan juga percabangan, kemudian mempercepat pembuahan dan juga meningkatkan ukuran buah, kemudian mempercepat yang namanya germinasi atau perkecambahan ya sahabat tani, serta mempercepat munculnya tunas. Untuk kandungan hormon giberelin yang terdapat pada sebungkus GA3 ini ya sahabat tani, ini tuh sebesar 5%. Dan GA3 sendiri diformulasikan dalam bentuk WP atau singkatannya adalah wettable powder. Dan buat Anda yang belum tahu apa sih kira-kira wettable powder itu, maka sudah saya jelasin ya sahabat tani pada video yang lain dan penjelasannya ada pada video yang ini ya sahabat tani, oke? Nah,
Fitohormon G3 ini ya sahabat tani itu sebungkusnya harganya kisaran 3.000 sampai 4.000 rupiah tergantung di mana Anda belinya, dan bisa aja lebih murah kalau Anda belinya tuh secara online ya sahabat tani. Dan link pembelian online-nya saya udah cantumin di kolom deskripsi, maka silahkan kalau Anda mau beli online silahkan langsung menuju ke kolom deskripsi video ini. Untuk dosis pengaplikasian dari G3 yang sekecil ini ya sahabat tani, itu adalah sebungkus yang isinya 2 gram, itu dicampurkan dengan 10 liter air, dan bisa aja di dalam pengaplikasiannya itu dicampur sama pestisida, itu nggak apa-apa, biar pengerjaan dari pengendalian hama penyakitnya jadi nggak bolak-balik gitu ya sahabat tani, itu juga boleh. Oke, sekarang ya sahabat tani kita bakal bahas lebih detail lagi apa sih kira-kira kelebihan luar biasa dari hormon giberelin. Banyak sekali orang yang bertanya, "Pak, kenapa sih tanamanku tuh tumbuhnya kerdil?" Nah, saya jawab aja ya sahabat ini kayak gini. Itu tuh bisa jadi disebabkan karena yang namanya faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau itu tuh disebabkan karena faktor internal, maka ibaratnya nih ya sahabat tani, kita tuh punya anak. Dan teman kita tuh juga misal punya anak. Pernah tidak Anda bertanya kepada diri sendiri, kok tinggi anakku kok beda gitu loh sama anaknya dia? Pernah nggak Anda bertanya pada diri Anda seperti itu? Ya jawabannya bisa jadi karena kita sendiri secara genetiknya memang nggak tinggi, benar nggak? Ya wajar kan keturunan kita juga nggak tinggi, ya nggak sahabat tani? Maka untuk bisa memodifikasi dari pertumbuhan keturunan kita tuh ya sahabat tani, maka kita bisa tambahin namanya vitamin, ya nggak? Kemudian memperbanyak pemberian mineral juga. Nah, sama juga dengan tanaman loh ya sahabat tani. Selain dengan memodifikasi lingkungannya, misalnya perbaikan pada kualitas tanah pertanian kita, juga pengaplikasian hormon giberelin ya sahabat tani itu berperan dalam memacu pertumbuhan tanaman kita. Sehingga tanaman yang tumbuhnya tuh sebelumnya nggak normal ya sahabat tani bakalan bisa mengejar kakak-kakaknya ya sahabat tani yang tumbuhnya itu lebih normal daripada dia. Kelebihan selanjutnya, kalau G3 ini ya sahabat tani kita aplikasikan pada tanaman kita yang dipanen daunnya, maka bisa membuat tanaman kita tuh dapat tumbuh menjadi lebih besar, dan ini tuh karena manfaat luar biasa dari hormon giberelin ini ya sahabat tani, yaitu dapat mempercepat pertumbuhan tanaman kita. Kemudian pada tanaman jagung misalnya seperti yang sudah kami lakuin ya sahabat tani, itu tuh dapat membuat tanaman kita tuh tumbuhnya jadi besar-besar. Kemudian kalau kita aplikasikan pada tanaman macam kayak cabai, kemudian tomat, kemudian terong ya sahabat tani, maka bisa membuat tanaman kita tuh dapat tumbuh menjadi lebih tinggi dan juga lebih gede gitu ya sahabat tani. Dan ketika tumbuhnya tuh lebih tinggi dan juga gede, maka tanaman kita kayak macam cabai, kemudian tomat, kemudian terong ya sahabat tani bisa berpotensi meningkatkan hasil panen jadi lebih banyak lagi ya sahabat tani. Tetapi kita tuh mesti ingat ya sahabat tani bahwa pemberian hormon macam seperti ini ya sahabat tani sebaiknya diberikan pada saat tanaman kita tuh masih masuk dalam fase vegetatif. Kemudian untuk tanaman padi itu juga kurang lebih ya sahabat tani, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan produksi dan juga produktivitas pada tanaman kita. Tetapi perlu kita garis bawahi di sini bahwa pemupukan yang mengandung unsur hara kalium itu juga harus kita imbangin ya sahabat tani, supaya tanaman kita tuh tumbuhnya jadi jauh lebih kokoh dan juga lebih kuat gitu ya sahabat tani, oke? Kelebihan selanjutnya yang dimiliki oleh hormon giberelin pada produk ini ya sahabat tani, yaitu ketika bekerja sama dengan hormon auksin maka dapat merangsang perakaran tanaman. Dan apa yang terjadi coba? Ketika akar tanaman kita tuh dapat tumbuh dengan baik, maka makanan yang dia cari juga lebih banyak, benar nggak ya sahabat tani? Dan apa yang terjadi coba kalau makhluk hidup tuh makannya lebih banyak? Apa yang terjadi coba? Ya pastinya bakal mempengaruhi dari pertumbuhannya ya sahabat tani, hingga berpengaruh pada produksinya nanti gitu ya sahabat tani. Dan saran kami di sini imbangi juga dengan pemberian pupuk yang tinggi kadar fosfornya, karena fosfor itu tujuannya untuk bagian bawah tanaman gitu ya sahabat tani, oke? Tetapi di balik itu semua, di dalam pengaplikasiannya sahabat tani, Anda tuh juga harus benar-benar tepat.
Karena kalau nggak tepat, bakal terjadi masalah-masalah yang berkelanjutan gitu ya sahabat tani. Apa kira-kira? Pertama, pernah ada pengalaman petani di sini yang tanya ke kita ya sahabat tani. Jadi waktu itu saya rekomendasikan penggunaan gibberellin buat memacu pertumbuhan tanamannya yang kebetulan banyak yang kerdil. Terus tiba-tiba dia datang lagi ke saya. Dia bilang kayak gini, kok hasilnya tetap tinggi rendah Pak? Katanya apa yang salah katanya. Ternyata usut demi usut saya gali informasi ke dia ya sahabat tani. Ternyata gibberellinnya itu diaplikasikan ke semua tanaman. Dan saat itu saya langsung tepok jidat. Saya bilang, aduh ya iyalah, ada yang tinggi dan masih ada yang rendah coba. Kenapa? Karena ketika kita aplikasikan ke semuanya, yang sebelumnya kerdil jadi makin tinggi, yang makin tinggi jadi makin tinggi, ya enggak? Ya iyalah, masih ada yang tinggi dan ada yang rendah gitu ya sahabat tani. Maka ingat lagi ya sahabat tani, kalau memang tujuannya buat memodifikasi pertumbuhan tanaman kita yang tumbuhnya tuh nggak normal, maka cukup aplikasikan pada yang tidak normal aja pertumbuhannya gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian kedua, di dalam pengaplikasian GA3 ini ya sahabat tani, saran saya itu harus benar-benar perhatikan faktor eksternal juga. Contohnya apa? Angin ya sahabat tani. Kalau di tempat Anda misalnya berpotensi anginnya kencang, maka pemberian itu jangan sering-sering. Kenapa coba? Ya karena kalau tanaman kita tuh misalnya tumbuh sangat tinggi ya sahabat tani, kemudian tiba-tiba kena angin misalnya, maka tanaman berpotensi jadi roboh ya enggak? Tetapi kalau Anda yakin misalnya di tempat Anda tuh faktor angin nggak apa-apa gitu ya sahabat tani, maka ya nggak masalah kalau pemberiannya itu lebih diseringin tuh nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, kalau diaplikasikan ke tanaman yang menjalar macam kayak kacang panjang, kemudian buncis, kemudian gambas, atau pare misalnya, atau tanaman-tanaman yang lain, maka aplikasikanlah pada saat fase vegetatif. Dan pastikan ajir buat menahan tanaman itu tuh cukup kuat ya sahabat tani. Karena ketika tanaman itu menjalar dan panjang ya sahabat tani, otomatis kan bobotnya jadi nambah ya enggak? Nah, kalau ajirnya itu nggak kuat, maka berpotensi jadi patah ya sahabat tani, atau sampai roboh. Maka pastikan ajirnya tuh kuat gitu ya sahabat tani, oke? Dan yang keempat, di dalam sebuah referensi itu pernah saya baca itu disebutin ya sahabat tani bahwa pengaplikasian hormon itu ya sahabat tani memang harus benar-benar tepat sesuai dengan rekomendasi pada petunjuknya. Karena hormon itu ya sahabat tani pada dasarnya digunain buat memodifikasi atau mengatur pertumbuhan tanaman. Satu hormon aja ya sahabat tani, ketika diaplikasikan dengan konsentrasi yang berbeda, bisa aja loh menghasilkan efek yang berbeda juga. Maka jangan mentang-mentang nih Anda tuh budgetnya banyak, kemudian duitnya banyak, langsung biar gitu loh, langsung aplikasikan dalam konsentrasi yang besar. Ya bisa jadi loh ya sahabat tani, bukan jadi untung malah jadi buntung ya nggak sahabat tani. Maka saya bilang yang namanya berlebihan itu pasti nggak baik ya sahabat tani. Jadi saran kami di dalam pengaplikasiannya tuh ya sahabat tani harus betul-betul dibaca bagaimana petunjuk penggunaan serta dosis yang tepat buat tanaman Anda gitu ya sahabat tani. Kalau memang disarankan 2 gram per tangkinya, ya sudah 2 gram aja ya sahabat tani. Jangan mentang-mentang punya duit langsung 2 bungkus kayak gini langsung sikat. Ya jangan ya sahabat tani, oke? Dan juga nggak henti-hentinya saya mau nyaranin buat Anda semuanya, libatin penyuluh pertanian lapangan setempat biar ada rekomendasi dalam proses budidaya tanaman Anda. Mudah-mudahan hasil tanaman Anda jauh lebih bagus lagi gitu ya sahabat tani, oke? Nah, itu dulu ya sahabat tani video kita kali ini. Jika Anda ngerasa video ini bermanfaat dan biar petani yang lain lebih tahu informasi tentang fitohormon ini ya sahabat tani, maka silahkan klik tombol bagikan ya sahabat tani, oke? Dan mudah-mudahan semakin banyak lagi petani yang mendapatkan informasi yang bermanfaat gitu ya sahabat tani, oke? Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.